Bu Enda, Selamat malam Pak Andika. bagaimana kabarnya ini? Hmm, Kabarnya hari ini agak gimana? Agak bingung kali ya. Bingung? Iya, saya tadi kan ngecek tugas anak-anak ya Pak ya. Hmm, Jadi ternyata tugas anak-anak sudah saya cek itu beberapa anak yang tugasnya itu tidak sesuai dengan perintah saya gitu. itu. Jadi Iya, hari ini karena permasalahan tugas yang tidak sesuai dengan perintahnya itu ya. iya Pak. Padahal ini kan sudah masa-masa pengumpulan tugas terakhir ya Pak ya. Mm-mm. Besok sudah kita anak-anak sudah mulai ujian, uh, jadi saya bingung gimana ini. Eh, Kira-kira apa yang menyebabkan anak-anak itu mengerjakan tugas tidak sesuai dengan instruksi ibu? Rata-rata mereka di kelas itu Pak, kalau uh, kan ada sesi yang mereka konsultasi sama saya ya Pak ya, tetapi mereka itu nggak mau konsultasi Pak. Jadi mereka lebih suka konsultasi sama temennya. Kalau temennya salah, mereka ikut salah gitu. Makanya aduh gimana nih, hampir separuh kelas seperti itu Pak. Begitu. Iya makanya aduh gimana ini ya. Kira-kira Bingung kan faktor Pak. apa ibu ya? Kok mereka jadi nggak, maksudnya nggak mau berkonsultasi dengan ibu gitu? Kira-kira faktor apa itu ya? Takut salah Pak. Padahal saya kalau salah pun nggak marah gitu. Jadi harus gimana dong saya Pak? Berarti karena takut salah itu ya Bu ya? Padahal kalau konsultasi dengan saya, kalau salah ya saya perbaiki gitu. Saya kasih tahu letak salahnya di mana. Tapi Hmm, kadang-kadang yang sudah konsultasi sama saya balik lagi ke saya masih salah lagi gitu. Kayak mana lah? itu. Kalau misalnya anak-anak yang sudah menyelesaikan tugas sesuai dengan Mm-mm. instruksi ibu gitu, itu karena mereka sudah ketemu ibu atau memang itu murni dari mereka sendiri ya Bu ya? Ya itu makanya Pak, mereka itu kan sebenarnya tugas ini kan sudah awal Oktober saya kasih ya Pak ya. Hmm, hmm, hmm. Jadi eh, kan ini ada anak-anak kan lagi tugasnya praktek pembuatan pola ya Pak ya. Pembuatan pola ini kan kalau salah hitung pasti otomatis kan salah ukuran juga. Padahal saya di pola ini sudah menekankan tidak ada apa namanya ya, eh toleransi lah ya. Kalau salah ya salah gitu. Hmm. Tapi anak-anak kalau udah salah misalkan kelebihan 0,5 cm misalkan. Tapi 0,5 cm itu kan kali 4 Pak. Hmm. Jadi akhirnya ya salah dong. Nggak sesuai dengan ukuran yang diminta gitu. Makanya terus Hmm. mereka tuh merasa, Bu kan cuma salahnya cuma 0,5 sih Bu. Nah itu Oh iya iya iya. dengan ngerasa 0,5 itu cuma sedikit gitu, ya agak abai. Padahal kalau di pola itu nggak boleh gitu. Ya benar. Berarti itu jadi hambatan juga ya Bu ya? Iya jadi Kalau hambatan. supaya mereka mengerti, supaya mereka bisa, itu salah satu hambatan ya. Mungkin mereka Mm-mm. merasa benar itu ya. Iya mereka merasa toleransi 0,5 itu nggak ada masalah gitu. Padahal nanti kalau di baju nggak bisa seperti itu Pak. Benar benar benar. Nah, kira-kira terus menghadapi situasi seperti itu, kira-kira apa rencana itu? Makanya nanti ini kan tugasnya ini belum saya kasih ke anak-anak nih Pak, baru masih Hmm. selesai saya koreksi nih. Makanya beberapa anak yang sudah benar, nanti saya minta tolong untuk mereka ngajari teman-temannya gitu. Minimal yang untuk hitungan-hitungan gitulah ya. Nanti setelah mereka diajarin sama temennya yang sudah benar, itu mereka baru ngecek lagi ke saya. Ada yang misalkan anaknya yang langsung mau ngecek ke saya nggak apa-apa, akan saya kasih tahu eh letak kesalahannya di mana, kurang akuratnya di mana, supaya mereka masih ada waktu untuk perbaikan gitu. Karena ini kan masih pola pola dasar ya Pak ya. Pola dasar ini kan bekal mereka nanti untuk di kelas 11 dan 12. Kalau misalnya dasarnya aja salah, itu gimana ke depannya? Ya, ya. Jadi Bu udah ada rencana itu ya Bu ya, udah sebenarnya udah Iya. paham gitu rencananya.
Nah, kalau rencana itu mungkin sekarang kan rencana sudah disiapkan ya Bu ya. Iya. Seandainya boleh dikatakan anak masih ragu gitu untuk bertemu dengan ibu, untuk Mm-mm. mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang ibu inginkan. Kira-kira bagaimana cara ibu menguatkan mereka supaya tidak ragu lagi Bu? Hmm, mungkin kalau bertemu sendiri mungkin mereka agak takut kali ya. Takut Mm-mm. salah. Biasanya kalau salah bersama-sama itu mereka pede ya Pak ya. Tapi kalau salah sendiri itu rasa gimana gitu. Mungkin saya panggil per dua gitu ya Pak ya. Mm-mm. Supaya misalkan saya ngasih pengarahan satu sekali ngasih pengarahan kan dua orang yang dari sasaran saya ya Pak ya. Yang mungkin saya bisa cari yang kesalahannya itu yang hampir mirip supaya pas waktu pengecekan itu eh, saya bisa langsung menyasar dua anak gitu supaya bisa memperbaiki di saat waktu konsultasi dengan saya. Mungkin waktunya mungkin agak memakan waktu ya, tapi karena ini Mm-mm. dasar bagi saya itu menjadi penting gitu. Baik. Lalu kira-kira menurut ibu, seandainya nih, oh ternyata ada kemajuan dari apa yang sudah ibu lakukan gitu. Mm-mm. Eh, apa namanya ukuran keberhasilannya itu apa? Ukuran keberhasilannya pola dasar mereka benar, Hmm, baik akurasi ukuran maupun bentuk Pak. oke, itu planning yang bagus Bu. Kira-kira uh, goalnya gimana Bu? Maksudnya kira-kira ada hambatan nggak kira? Eh kalau saya hambatannya eh Dari strategi saya tadi itu harus kira-kira iya nanti akan ada saya harus hambatan baru nggak? menyiapkan waktu lebih banyak. Ya Iya pastinya sih. ada ya Pak ya. Saya harus menyediakan waktu untuk anak-anak tentunya kan. Kemudian pasti tetap aja ada anak yang nggak mau ngadep, itu tetap itu yang saya rasa hambatannya itu Pak. Hambatannya itu ya Bu ya. Iya. Mungkin kurang pede gitu ya. Iya. Pikir untuk ide maju berdua-dua itu ya sudah bisa menolong ya. Hambatannya hanya waktu itu tadi. Iya. Oke, kira-kira prioritas Ibu untuk membuat strategi itu apa? Prioritasnya eh, saya mungkin akan mengumpulkan beberapa anak yang polanya dan bentuknya sama, yang sudah benar. Kemudian saya memastikan ulang di mana anak itu membuat polanya gitu. Kalau sudah Betul. yakin dah langkah-langkahnya itu sudah benar, kemudian saya meminta mereka untuk bisa menjadi tutor sebaya dulu terhadap anak teman-temannya yang pola-polanya itu belum pas itu. Nah setelah itu mungkin langkah berikutnya yang bisa saya lakukan ya tadi memanggil per dua anak yang kesalahannya hampir mirip supaya bisa konsultasi saya dengan saya eh, supaya saya bisa ngecek apakah pola mereka itu sudah sesuai dengan panduan dan apa yang saya ajarkan seperti itu. Oke. Nah dari sini kira-kira ada tidak yang bisa jadi referensi Ibu dalam penyelesaian masalah ini? Kira-kira siapa yang bisa Ibu andalkan untuk membantu penyelesaian masalah ini? Hmm, saya rasa saya harus koordinasi dengan wali kelas mereka supaya mereka wali kelasnya bisa istilahnya apa ya ngopiak-ngopiak itu Dorong terus gitu ya, mendorong terus ya supaya ngingetin terus, oke. mengingatkan terus supaya anak-anak ini menyelesaikan tugas yang belum sesuai seperti itu. Kemudian saya bisa konsultasi dengan kaprok ya Pak ya atau guru senior di jurusan saya gitu. Supaya siapa tahu dari kaprok maupun guru senior ada treatment yang membuat anak itu bisa lebih pede, berani walaupun salah
namanya setiap orang pasti pernah berbuat salah ya Pak ya, tetapi Ya, berani untuk melakukan perbaikan diri seperti itu. oke oke. Ya, saya pikir rencana Ibu luar biasa ya menghadapi, karena membagi waktu itu cukup sulit ya, apalagi kalau yang kita ajar lebih dari satu kelas kan begitu. Iya. Ya, kira-kira Bu, dari kesimpulan kita malam hari, diskusi kita malam hari ini, Ibu mengambil kesimpulan apa? Eh, kesimpulan yang kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu saya harus memperbaiki kinerja hasil dari anak-anak yang saya ajarkan gitu, supaya secara hitungan dan polanya benar. Kemudian saya juga harus berkomitmen untuk memberikan waktu saya kepada mereka untuk konsultasi langsung dengan saya. Kemudian saya juga dapat minta tolong atau memberdayakan anak-anak yang sudah mampu untuk menjadi tutor sebaya. Saya juga harus bisa memberdayakan wali kelas, kemudian kaprok maupun guru-guru senior saya atau guru-guru yang lain untuk bisa membantu saya untuk menjaga komitmen saya dalam memperbaiki hasil belajar anak seperti itu Pak. Kira-kira kapan Ibu lakukan? Karena ini anak-anak lagi pada persiapan ujian ya Pak ya, mungkin ketika kelas meeting ya Pak. Kelas meeting, jadi saya bisa mulai melakukan konsultasi dengan anak-anak yang masih salah dalam tugasnya seperti itu Pak. Oke, Bapak Ibu, saya harap nanti semuanya berjalan dengan lancar ya, dan ketika nanti kita pertemuan diskusi berikutnya ya, semua masalah sudah terselesaikan. Ya, tetap semangat Bu. Ya, kita sebagai pendidik tetap membawa nama baik diri kita, membawa nama baik sekolah, dan mengantarkan anak menjadi lebih baik. Begitu ya Bu ya. Terima kasih Pak atas percakapannya malam ini ya Pak ya. Ya, diskusi yang menarik. Ini juga akan jadi pengalaman baru juga untuk saya. Ya, terima kasih ya Terima Pak. kasih Bu. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Sampai jumpa Pak.